Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Nah, ada nggak yang pengen belajar bahasa Korea, pengen hafalin Hangul itu dengan cara yang gampang? Atau aku bingung, Mbak, gimana sih belajar bahasa Korea dari nol? Ajarin dong. Nah, gini, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama yang namanya Hangul, alias abjadnya Korea yang dibikin sama dulunya Sejong Taewang, Raja Sejong yang membuat Hangul ya. Nah, Hangul itu terdiri dari 40 huruf ya. Jadi ada banyak ya, ada 40 huruf. Kalau di kita kan cuman ada 26 ya, A, B, C, D kayak gitu. Nah, dalam bahasa Korea, dalam abjadnya juga seperti itu, ada huruf vokal dan juga huruf konsonan. Sama ya, kalau di kita huruf vokalnya A, I, U, E, O. Kalau yang Hangul itu nanti kita pelajari. Dan ada berapa sih huruf vokalnya? Kalau kita kan cuma A, I, U, E, O. Nah, kalau di Hangul itu huruf vokalnya itu ada vokal tunggal atau vokal dasar itu ada 10 huruf dan juga ada vokal ganda. Nah, untuk vokal gandanya ini juga ada 11. Lebih banyak lagi ya. Nah, selain vokal tunggal dan juga vokal ganda, pasti ada huruf konsonan dong. Nah, untuk huruf konsonannya sama juga. Ada konsonan dasar yang berjumlah 14 huruf dan juga ada 5 huruf konsonan ganda. Nah, seperti apa sih Mbak? Kayaknya kok ribet banget ya? Kenapa sih belajar bahasa Korea ribet banget? Nggak, kita pelajarin satu-satu. Tenang, kita pelajarin satu-satu ya. Kita akan mulai dari vokal dasar. Nah, kita belajar dulu, kita kenalan dulu yang namanya vokal dasar. Oke, sekarang kita kenalan sama huruf vokalnya seperti apa aja. Vokal dasar alias vokal tunggal ya. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya A. Nah, gimana nulis A? Kayak angka 1, terus ada stripnya ke sini. 1 ya, garisnya nyamping ke sini 1. Ini dibacanya A. Nah, kalau kayak angka 1, terus stripnya 2 ke samping, dibacanya apa? Iya. Nah, kalau kebalik, stripnya dibalik nih, stripnya di depan, terus ada angka 1-nya gini. Nah, ini O. O, kalau bahasa Jawa tuh biasanya bilang ngomong gini, boto, O, kayak gitu. Nah, terus kalau stripnya 2, ini iyo. Kalau angka 1 gini aja, ini I ya, ini mudah banget dihafal. I, sama ya, kayak huruf besar I kita juga seperti ini. Nah, setelah itu yang ini kita ke nih. Nah, kalau stripnya ke atas, ininya stripnya sini panjang, nah ini yang ke atasnya kecil. Ini apa ini? O. Soto ya. Kalau mau nulis O-nya soto, itu pakai ini. O. Kalau yang stripnya kecil ke atas 2, yo. Ini tadi O, ini yo. Nah, kalau stripnya gini, terus yang ininya ke bawah, kayak huruf T. Apa ini? Kayak huruf T. Ini dibacanya U. Kalau strip ke bawahnya ada 2, itu dibaca U. Kalau yang huruf T, kayak huruf T gede kayak gini, ini dibaca U. Kalau yang kayak gini dibacanya U. Nah, kalau strip panjang doang, 1, ini E. Ya.
Jadi kita udah kenalan sama 10 vokal tunggal alias vokal dasar. Nah, tapi perlu diingat ya, kalau vokal tunggal ini tidak ada huruf konsonan di depannya. Nah, gini ya, kalau bahasa Korea itu, dia biasanya kalau nulis kan kayak gini nih. Nah, kalau ininya itu cuman A, kayak gini, ini nggak bisa dibaca. Jadi kalau mau nulis, mau bikin kalimat yang ada huruf A-nya di depan, itu kita wajib pakai iyeng alias bulat-bulat ini ya. Jadi huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri kalau tidak ada konsonan di depan, harus ditambah iyeng. Ini ya, harus ditambah iyeng, bulat-bulat yang di depan kayak gini. Nah, kalau yang kayak gini, kita misalkan kayak gini ya. Kalau yang kayak gini, O, mau nulis oda. Oda itu kan O ya. Jadi kalau yang dia stripnya di sini bulat di sini, ini ditambahin iyengnya itu di atasnya ya. Jadi huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada konsonan di depan. Nah, ini dalam kurung harus ditambahkan iyeng ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Oke, coba kita bikin contoh ya di sini. Nah, kita coba bikin contoh ya. Kita bikin contoh gini. Timun. Timun bahasa Koreanya apa? Timun. Timun bahasa Koreanya oi. O, kita cari O itu yang mana? O. Nah, O di sini. Nah, O huruf vokal itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada konsonan di depannya ya. Jadi kita harus tambahkan bulat-bulat. Kita tulis O-nya dulu ya. O. Nah, ini karena dia yang ininya ke samping, panjangnya ininya ke samping, dia berdiri begini. Jadi iyengnya kita taruh di atasnya. O. Oi. I-nya di sini. I huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di depannya kita kasih iyeng. Jadi oi. Kalau susu. Susu. Bahasa Koreanya apa? Uyu. Uyu gimana nulisnya? Kita cari huruf U. U di sini ya. U. Nah, ini U. U tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus kasih iyeng. U. Terus uyu. U-nya mana? Ini. Nah, U. Kakinya 2 ya kalau U. Nah, kakinya kan 2 seperti ini. U juga tidak bisa berdiri sendiri, jadi kita harus kasih bulat iyeng di sini. Nah, seperti itu ya. Ada lagi apa? Ai. Ada lagi. Anak ya. Anak. Anak itu ai. A, huruf A-nya mana? Ini huruf A. Berarti kita tulis A. A tidak bisa berdiri sendiri dong. Harus kita tambahkan iyeng. Jadi A. I. Ai. I juga tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus tambahkan iyeng. Oke. Nah, kita sudah belajar ada huruf vokal dasar atau vokal tunggal ya. Nah, ini untuk iyeng
Ini perlu diingat untuk iyeng. Ini kan sebenarnya dia huruf konsonan. Tapi kalau dia diletakkan di depan ya, maksudnya ini tuh di depan atau di atas ini, yang paling depan, di kalimat paling depan pokoknya kayak gitu. Ini itu tidak ada suaranya, nggak dibaca, cuman dibaca ininya kan o, i, bukan jadi ngongi kayak gitu, enggak ya. Ini tuh iyeng. Kalau dia itu sebagai bacim, apalagi bacim tuh nanti kita pelajari di belakang ya. Kalau sebagai bacim itu dibaca ng sebenarnya ya. Nah, jadi iyeng ini, nah kita tanda kutip ya, iyeng kalau di depan tidak ada suaranya, tidak berbunyi atau tidak ada suaranya ya. Tapi kalau dia itu sebagai akhiran atau dibilang bacim, itu dibaca ng sebagai akhiran. Dibaca eng. Ya. Nanti kita belajar huruf konsonan di belakang ya. Cuman ini sedikit aja kita menjelaskan kenapa harus ada bulat-bulat ini, karena dia tidak bisa, huruf vokal tidak bisa berdiri sendiri, harus ada iyeng di depannya. Nah, iyeng ini kalau di depan dia tidak berbunyi, tapi nanti kalau di akhiran atau di sebagai bacim, nah itu akan berbunyi eng alias ng ya. Nah, harus ada PR dong. Harus ada PR ya. Oke, sebentar. Ada yang ketinggalan ternyata ya. Gini, jangan bingung membedakan mana O dan mana O ya. O dan O. Nih. Jadi, to. Jadi ininya bibirnya gini. O, yo, gitu. O, yo. Kalau enggak boyo. Buaya ya, boyo atau boto kayak gitu. Jadi kalau O, nah ya, O ini bibirnya lebih lancip nih. O. Kalau tadi O lebar ya, lebar dan lebih terbuka O. Nah, kalau O soto ya. Ini yang jadi buat bedainnya, yang ini O ya, yang stripnya ke sini O. Kalau yang stripnya 2 ya jadinya yo kayak gitu. Kalau yang stripnya 2 jadinya ya yo. Kayak gini yo. Nah, kalau yang stripnya 2 yo. O, yo, o, yo, boto, boyo, soto. Jadi O ya, kalau kita kan bingung ya sama-sama O loh. Ini gimana? Yang mana? Kayak gitu kan. Mesti bingung. Jadi bedainnya kayak gini nih. Yang kalau begini, yang stripnya ke samping ini O ya, boto, boyo, O. Jadi mulutnya lebih lebar. Kalau soto, O, ini mulutnya monyong dan juga lebih kecil ya, soto. O, yang ini yo kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tambahannya, dan jangan lupa tak kasih PR. Tak kasih PR. Iu. Ditulis di kolom komentar ya. Iu sama yo. Iu itu alasan, yo itu rubah, kurang N. Yo. Ini ayo yang pakai mana? Yo. Iu. Jangan lupa dikerjain PR-nya. Iu, dan juga yo.
Yo, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan juga boleh di-share. Jangan lupa bunyikan loncengnya, biar selalu dapat notifikasi dari saya. Oke? Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.